Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah masih bisa nyapa teman-teman lagi dan sharing-sharing lagi video kecil saya atau mini vlog saya di channel Rizka Intan Rim ini. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah selalu bersedia hadir untuk nontonin video saya, apalagi bisa sampai habis, dan juga yang udah ngeklik like dan juga komennya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya, untuk membantu perkembangan channel saya ini dan juga bikin saya jadi tambah semangat. Terima kasih. Di video kali ini saya mau berbagi kegiatan saya untuk beres-beres atau bersih-bersih kamar. Sebenarnya ini sebelumnya itu kamar tamu, tapi untuk kedepannya saya mau gunain untuk kamar pasca saya bersalin. Jadi untuk saya dan bayi nanti bakalan tinggal di kamar ini. Dan pagi ini lumayan berantakan ya kamarnya, karena tadi pagi sambil saya berjemur dan juga baca-baca buku, adik Muhammad juga ikutan pengen belajar. Jadi saya kasih deh lembaran worksheet ini untuk dia kerjain. Jadi lembar kerja ini tuh udah cocok untuk anak sejak usia 3 tahun ya, dan pas banget untuk Dek Muhammad yang baru memasuki usia 3 tahun. Dan ini sebenarnya udah saya beli itu semenjaknya Bang Ibrahim. Jadi ini tuh lungsuran dari Bang Ibrahim, karena kertasnya model print glossy gini. Jadi setelah diwarnai atau dikerjai tugasnya, itu tuh bisa dihapus lagi, jadi awet deh untuk dipakai berapa lama pun, asalkan disimpan dengan baik, insya Allah bakalan awet terus. Maaf ya teman-teman, ngomongnya banyak belibetnya untuk hari ini. Oke, jadi balik lagi ke lembar worksheet atau lembar kerja ini untuk anak-anak ini. Jadi dia tuh sebenarnya udah dikasih sepaket itu dengan spidolnya. Tapi karena udah lama ya dari semenjak Bang Ibrahim dulu, jadi spidolnya itu ada yang udah hilang, ada yang udah kehabisan tintanya dan juga rusak karena ditekan anak-anak. Jadi untuk sekarang saya pakai spidol yang saya beli sendiri, itu tuh dari mereknya Joico. Dan alhamdulillahnya spidol ini juga bisa dihapus atau washable gitu ya, atau erasable. Jadi bisa dihapus dengan pakai tisu aja, nggak perlu pakai air segala, cukup dengan dielap-elap pakai tisu aja, insya Allah udah bersih lagi seperti sebelumnya. Jadi untuk contohnya, ini worksheet yang saya pegang ini untuk menulis angka 1. Jadi dia itu ada dibikin titik-titik itu biar anak-anak bisa menarik garis dan menulis angka 1. Terus ada juga di sebelahnya lagi ada beberapa latihan untuk terus menulis angka 1, ada 6 ya. Kemudian ada di bawahnya untuk melingkari yang mana yang angka 1 biar anak-anak lebih mengenal angka. Kemudian ada juga untuk mewarnai kayak gini. Jadi udah lengkap banget ya, dalam satu lembarnya aja kita udah bisa belajar menarik garis, menulis angka, mengenal angka juga, kemudian juga mewarnai. Jadi udah lengkap banget dan bagus banget untuk membantu anak yang preschool ya, biar nanti untuk waktu masuk sekolahnya udah lebih mengena atau udah lebih nyambung aja gitu. Dan kalaupun anak-anak belum mau ya nggak apa-apa, biarin aja dia mencoret-coret sesuka hati mereka, karena pun masih bisa dihapus ya. Jadi yang penting anak-anaknya nyaman, santai, bisa belajar dan menyenangkan. Jadi ini untuk yang worksheet yang number atau angkanya itu terdiri dari angka 1 sampai 10. Tapi kebetulan punya saya yang angka 3-nya udah menghilang dan nggak tahu kemana. Ini udah semenjak dari Bang Ibrahim, nggak tahu yang angka 3-nya kemana. Padahal kan kertas ini lumayan gede ya. Jadi kalau hilang, kalau kedapatan itu agak besar, jadi mudah ditemukan seharusnya, tapi benar-benar nggak ketemu. Dan ini ada lembar yang lebih ke gamenya gitu ya, atau permainannya gitu. Jadi untuk khusus yang angka, selain yang worksheet angka tadi, ada juga permainannya, seperti menarik garis, menentukan angka dan gambar. Ada juga mencocokkan jumlah gambar-gambar, juga menarik garis gitu teman-teman. Jadi ini tuh bisa ngebantu banget deh untuk anak-anak bisa lebih cepat berkembang. Untuk teman-teman yang mungkin juga mau samaan, nanti saya sertakan linknya di deskripsi di bawah ya.
Oh iya, dan untuk kelebihannya lagi, worksheet ini sudah dilengkapi dengan plastik ziplock ya. Jadi udah aman banget buat kita simpan. Tapi sayangnya punya saya jadi kurang aman karena udah diguntingin sama anak. Ya nggak apa-apa deh, yang penting tempat simpannya aja yang oke. Jadi nggak menjadi-jadi kerusakan di plastik ziplocknya. Dan yang untuk yang kedua, jadi saya beli yang dua tipe ya, yang untuk angka dan juga huruf. Jadi yang kedua ini ada untuk huruf alfabet. Bedanya dengan yang angka tadi, kalau yang huruf alfabet ini dia itu cuma ada huruf, jadi nggak ada yang lembaran yang khusus game bermain itu ya. Tapi di sini lebih ke belajar untuk menulis, yaitu menarik garis sesuai dengan caranya gitu ya. Jadi di sini tuh sudah ada titik-titik dan panah merah itu biar jelas anak mengikuti dari arah mana dia menarik garis dan kemana. Jadi lebih tahu deh gimana cara menulis setiap hurufnya. Oke, udah selesai ngeberesin yang di lantai, yaitu kerjaannya Dik Muhammad. Sekarang lanjut mau ngeberesin yang lain yang ada di kasur. Ini buku bacaan saya tadi pagi dan juga beberapa buku buat saya ngerjain budgeting ya. Jadi saya udah setelah masuk semua pemasukan di bulan Agustus, saya itu mulai mereka-reka atau merancang untuk budgeting selanjutnya itu bisa digunakan seperti apa, budgetnya berapa dan setiap posnya berapa. Jadi sambil duduk-duduk sambil berjemur ya saya kerjain sedikit-sedikit. Dan lanjut saya mau beresin kasur. Ini lebih dulu saya turunkan barang-barang bayi yang juga belum saya rapiin, yang nanti mau saya rapiin ke dalam box. Dan sebelumnya, sebelum saya kelupaan lagi, berhubung matahari hari ini alhamdulillah bagus ya, walaupun timbul hilang gitu, tapi alhamdulillah cukup untuk masuk ke kamar ini. Jadi saya mau jemur dulu kasur-kasur bayi biar hilang kuman-kumannya atau bakteri-bakterinya gitu ya, karena kalau dijemur matahari kan jadi lebih bersih gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa sih saya kok menjemurnya di kamar, karena untuk jemuran di luar itu udah penuh. Jadi di belakang itu udah dipakai jemuran di teras dan juga di halaman. Dan karena ada pohon-pohon besar kayak pohon jambu gitu, jadi agak tertutupi. Jadi enggak banyak area yang bisa dipakai untuk berjemur. Jadi karena saya beli rak kayak gini untuk menjemur, jadi bisa lebih memudahkan untuk saya bisa berjemur atau menjemur di dalam kamar. Dan terlebih lagi kamar ini itu jendelanya itu menghadap arah timur. Jadi untuk waktu pagi itu sampai siang mataharinya itu cukup bagus masuk melalui kamar ini. Jadi khusus untuk hari ini saya mau menjemur bantal-bantal dan kasur aja, karena untuk bedung, baju dan sarung tangan, topi gitu itu semuanya udah selesai dan udah saya lipat di keranjang tadi ya. Dan di sini tuh bantal dan gulingnya itu ada yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang semenjak Ibrahim, lungsuran Ibrahim itu saya beli. Jadi waktu kotor, jadi saya cuci itu pakai mesin cuci. Dan saya nggak tahu ternyata lapisan bantal bayi itu tipis banget ya. Jadi dia tuh nggak tahan dimasukin ke mesin cuci, jadinya robek deh. Jadi untuk waktu Muhammad saya beli lagi yang baru, yang kasur dan bantal-bantalnya itu sepaket yang hijau ini ya. Jadi itu saya beli waktu Muhammad dulu. Dan untuk Ibrahim hanya sisa satu guling dan satu bantal peyang ini aja. Oke, sekarang balik lagi mau beresin kasur. Jadi ini tuh karena kamar tamu ya. Jadi untuk spraynya lebih awet karena memang nggak ada yang pakai kasur ini.
palingan sesekali waktu saya di sini kerja atau ngapain gitu santai, anak-anak juga ikut dan main di kasur ini. Jadi memang biasanya saya ganti spraynya itu sampai 1 bulan sekali gitu. Beda kalau di kamar pribadi itu bisa 1 minggu sekali atau sekotornya. Jadi kalau masih kurang dari seminggu itu tetap diganti juga. Terus sambil bersih-bersihin kasur di kamar tamu ini, jadi saya ada beli spray baru khusus untuk kasur ini ya. Karena memang ukuran kasur ini tuh beda dengan yang lain. Jadi khusus kasur ini di rumah yang tingginya 20 cm hanya kasur ini. Yang lain tingginya itu 30 cm. Jadi ini saya ada beli paketan spray, itu ada spring bed. Maksudnya ada bed covernya, ada spray, juga sarung bantal dan gulingnya. Jadi saya beli dari Momo Spray. Jadi tapi kalau merek di plastiknya itu Moguyu ya. Jadi saya pilih spray dan bed cover yang senada atau yang kainnya sama dengan spraynya. Walaupun dijual terpisah ya, mereka nggak jual sepaket gitu dengan bed covernya sekalian. Ini tuh udah yang kedua kalinya saya pesen spray di toko ini. Tapi yang pertama itu saya lupa untuk penambahan karet di bawah kasur gitu ya. Karet yang lebih mengunci biar nggak lebih geser-geser itu. Tapi untuk yang kali ini saya pesen yang ada karetnya. Oke, yang pertama saya mau buka bed covernya. Jadi ini tuh bed cover yang nggak pakai dakron gitu ya, atau nggak tebal gitu, dia kain aja. Mungkin kalaupun ada dakron yang tipis gitu aja. Dan ini tuh cocok banget untuk saya, karena kalau yang model bed cover yang tebal itu saya suka pegel kaki ya, karena berat menimpa kaki. Jadi saya malah jadi kurang nyaman untuk tidurnya. Jadi saya sengaja beli memang yang bed covernya itu yang tipis-tipis aja kayak gini. Dan untuk ukurannya tadi itu yang 200 x 220 ya. Jadi kasur ini kan 200 x 180. Jadi nggak usah yang besar-besar banget menurut saya. Tapi ada kok yang lebih besar lagi ukuran bed covernya. Kalau teman-teman berminat nanti bisa cek aja di link di bawah ya, di deskripsi. Dan ini dia karet pengunci yang saya maksud tadi, yaitu karet tambahan biar spraynya nggak mudah geser-geser. Walaupun udah ada karet di sudut, tapi untuk kita-kita ibu-ibu yang punya anak kecil yang suka ngeloncat-loncat di kasur itu masih wajib banget ya pakai spray yang ada karet pengunci tadi. Untuk ukurannya cukup beragam ya di toko ini, untuk tingginya juga. Dan untuk karet pengunci tadi itu tidak tersedia langsung di pilihan order spraynya ya. Jadi kalau teman-teman mau order spraynya dan mau ada karet pengunci gitu, jadi itu ada orderan yang lain, maksudnya ada tambahan order gitu untuk karet penguncinya atau tambahan karet sudut gitu ya. Untuk harganya masih cukup murah ya teman-teman. Untuk spraynya sendiri dapat spray 2 bantal dan 2 guling itu harganya 108.000. Untuk bed covernya aja yang ukuran 200 x 220 itu harganya 169.200 atau kita bilang aja 170.000 ya. Dan untuk penambahan karet sudut itu atau karet anti geser itu cuma 2.900. Itu udah ke 4 sisinya ditambahin karet ya. Jadi totalnya untuk spray ini dengan bed cover dan karetnya itu saya beli seharga 271.000. Alhamdulillah masih aman ya teman-teman, nggak nyampe 300.000, karena biasanya kalau kita pakai bed cover itu bisa sampai lebih dari 300.000. Dan ini mungkin agak rancu di teman-teman ya, kenapa saya pasang spray di atas spray yang tadi, kenapa nggak saya buka dulu? Karena ini rencananya mau saya coba aja, mau saya lihat kondisi spray yang datang itu gimana, apakah udah sesuai dengan pesanan atau enggak. Karena nanti mau dicuci dulu ya baru dipakai. Jadi ini langsung aja saya timpain ke atas kasurnya, karena lagian pun muat.
karena spray yang di bawah juga bukan spray yang tebal-tebal banget gitu, jadi bisa kok ditimpa sekalian 2 gini. Dan untuk bed covernya itu ada 2 sisi ya, jadi ada 2 motif gitu. Yang sisi atas itu, yang saya lipat ke atas itu yang motifnya sama dengan spray yang bunga, dan untuk sisi bawahnya itu yang kotak-kotak seperti motif di sarung bantalnya. Untuk bantalnya kali ini cuma ada guling ya teman-teman, karena untuk bantal kepalanya itu selagi dicuci, jadi nggak bisa dipasangin deh sarung bantalnya. Oke teman-teman, jadi beginilah looksnya setelah saya pasang spraynya. Alhamdulillah sesuai banget dengan keinginan saya, real pic ya. Jadi gambar yang ada di Shopee-nya sama dengan barang yang sampai, alhamdulillah, dan sesuai keinginan saya. Oke lanjut, saya mau unboxing yang kedua. Kira-kira teman-teman tahu nggak ini apa? Paketnya agak gede ya, tapi ringan banget. Jadi ini tuh sebenarnya adalah ember yang saya beli untuk di kamar mandi. Kenapa saya beli ember di kamar mandi? Kan udah ada bak mandinya. Itu karena bak mandi udah bocor, dan sebenarnya udah dibeli sih yang model fiber gitu baknya, tapi kan yang model fiber itu nggak ada tutup, dan kebetulan kamar mandi di rumah ini itu banyak cicak, jadi kalau air yang kita simpan itu nggak bisa disimpan sebenarnya, karena bentar aja kita tinggal udah ada deh kotoran cicak yang menggenang di air itu. Jadi saya nggak pakai lagi untuk bak fibernya. Jadi saya beli ember gini aja, dan kebetulan ada ember tercipta yang warna putih gini yang oke banget dipakai apalagi di kamar mandi ya. Jadi kelihatan lebih bersih gitu ya. Kalau yang warna-warna gelap gitu kan kita nggak tahu ini ember bersih atau enggak. Dan untuk embernya sendiri itu kalau dipegang ringan banget ya, lumayan tipis lah, walaupun nggak tipis banget gitu ya, tapi lumayan meleot untuk ditutupnya. Jadi mungkin kurang cocok untuk dipakai yang berat-berat banget atau untuk diangkat-angkat gitu, walaupun ada gagang pengangkatnya. Jadi karena saya pakainya pun di kamar mandi, jadi enggak deh untuk diangkat-angkat ya, karena di situ aja ditaruhnya untuk menampung air, dan bisa ditutup juga, jadi nggak ada jentik-jentik nyamuk, nggak ada juga kotoran-kotoran cicak yang bakalan masuk. Dan juga biar sekalian saya order juga penyikat WC-nya. Jadi penyikat WC-nya ini warna putih juga saya order biar kelihatan bersih juga. Dan ukurannya agak kecil kayaknya dari yang biasa saya beli, tapi oke lah, mudah-mudahan bisa bersihin kloset dengan baik. Dan untuk plastiknya juga bukan yang plastik tebel banget gitu ya, kurang kokoh gitu kayaknya, tapi mudah-mudahan bisa awet untuk seterusnya. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Nanti kita lanjut lagi di part 2 nya ya, beberes kamar ini dan juga barang bayi. Assalamualaikum.